akhirnya chapter terbaru dari manga One Punch Man rilis juga. Dan seperti biasa, di sini gue bakal menceritakan tentang apa aja yang terjadi di dalam chapter tersebut. Setelah sebelumnya kita diperlihatkan Amaimas yang berhasil mengalahkan monster super kuat bernama Pesky Clown dengan kekuatan asli yang dimiliki oleh Amaimas. Namun orang-orang di sekitar yang telah berhasil diselamatkan, jangankan mengucapkan terima kasih pada Amaimas, nyatanya mereka malah mengolok-olok Amaimas seolah-olah dia adalah penyebab dari semua kekacauan yang terjadi. Tapi untungnya, di saat semua orang mencaci maki Amaimas, Saitama datang langsung ke tempat tersebut. Dan tepat di hadapan Amaimas, Saitama mengatakan, "Kau memang sangat keren." Nah, di chapter kali ini kita bakal diperlihatkan momen yang sangat mengharukan tentang Saitama yang memuji semua aksi heroik Amaimas karena dia telah berhasil untuk menyelamatkan semua orang tanpa meminta sedikit pun imbalan. Tapi kita semua pasti akan sedih dengan apa yang dikatakan Amaimas kepada Saitama karena hal tersebut seakan-akan adalah kata-kata terakhir dia untuk Saitama. Lalu, karena berita besar mengenai Amaimas menjadi monster, hal tersebut membuat seluruh dunia gempar. Dan nantinya kita pun akan diperlihatkan sosok pahlawan baru pengganti Amaimas. Pokoknya chapter kali ini tuh akan sangat-sangat membuat kita terharu dengan semua yang akan terjadi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa dulu, jangan lupa like dan subscribe karena kedepannya masih banyak banget video yang bakal gua buat. Dan kalau udah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini adalah Saitama versi chibi yang kayaknya keluar dari monitor. Dan untuk judul dari chapternya adalah Just Getting Started atau baru saja dimulai. Chapter dibuka dengan Saitama yang saling berhadapan dengan Amaimas, sambil dia mengatakan dengan santai. Waktu itu, saat kita minum teh bersama, aku sempat berpikir, ada apa sih dengan orang ini? Tapi ternyata kau adalah orang yang benar-benar keren. Saitama mengatakan hal tersebut tulus dari hatinya dan sambil tersenyum lebar juga. Lalu setelah mendengar pujian tersebut dari Saitama, Amaimas pun akhirnya bisa tersenyum lebar karena sebelumnya hanya hinaan dan cacian yang bisa dia dengar sepanjang waktu. Tapi seketika Amaimas mengatakan, ini kesempatan yang bagus. Kalau kau membunuhku sekarang, kau mungkin akan langsung terkenal dalam semalam. Akan menjadi kehormatan bagiku untuk menyaksikan lahirnya pahlawan ideal." Amaimas mengatakan hal yang sangat menyakitkan bagi siapapun yang mendengarnya. Apalagi untuk orang yang tahu tentang seberapa kerasnya perjuangan dia untuk menyelamatkan semua orang yang bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri. Lalu Saitama membalas perkataan Amaimas, "Kau masih saja membicarakan hal itu. Wah, kau ini memang keras kepala ya." Lalu Amaimas mengatakan, "Lihatlah aku sekarang, semuanya sudah terlambat untukku. Jadi aku mohon." Amaimas masih meminta Saitama agar segera menghabisinya. Tapi di sini nampak dengan jelas Saitama tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh Amaimas. Dan dengan kepalan tangan yang dia arahkan ke Amaimas, Saitama mengatakan, "Kau baru saja memulainya. Ini semua akan lebih menarik dan semakin menarik lagi di masa depan." Dan setelah mendengar kata-kata Saitama tersebut, di sini nampak dengan sangat jelas bahwa Amaimas sangat terharu dengan semua yang dikatakan oleh Saitama. Karena dia pun sebenarnya tidak ingin semua hal ini terjadi. Lalu setelah semua perbincangan tersebut, Amaimas menyebut nama Saitama. Dan Blue Fire melihat adanya bahaya yang akan terjadi. Jadinya dia langsung mengatakan bahaya kepada Saitama dan meminta agar Saitama segera menjauh dari tempat tersebut. Lalu seketika Amaimas tiba-tiba menyerang Saitama, atau lebih tepatnya menggenggam kepala Saitama. Dia mengatakan, "Bagaimana? Versi monster dariku ini cukup kuat, bukan? Akan kuhancurkan kepalamu jika kau tidak melawan balik. Ayo, apa yang akan kau lakukan sekarang?" Dan Saitama dengan santainya hanya membalas, "Baiklah, kalau gitu pegangan dengan erat." Lalu seketika Saitama langsung melompat dengan sangat-sangat tinggi dengan kecepatan yang bahkan tidak bisa dilihat oleh siapapun di tempat tersebut. Yang pastinya semua orang kaget dengan apa yang terjadi. Dan di momen tersebut Saitama masih mengatakan kepada Amaimas, "Kau pergi dan jadilah seorang pahlawan ideal yang telah kau impikan."
Saitama membawa Amaimas menjauh dari taman bermain tersebut. Yang kita bisa lihat di sini, kalau di langit ada Saitama yang sedang membawa Amaimas ke suatu tempat. Dan kebetulan Genos melihat hal tersebut. Lalu sebuah siaran berita muncul. Bencana monster yang terjadi di T-City hari ini pada pukul 16 telah menjadi topik yang sangat tren. Menurut banyak pernyataan saksi, Amaimas adalah monster. Keaslian pernyataan-pernyataan ini akan dikonfirmasi melalui bukti rekaman video dan analisis ahli. Asosiasi pahlawan akan melalui proses musyawarah yang adil berdasarkan bukti tersebut dan memberikan keputusan. Kami tidak bisa menjalin komunikasi dengan Amaimas. Masalah apakah dibenarkan untuk memburunya jika dia dipastikan sebagai monster telah menghasilkan banyak perdebatan online. Berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, di mana penjahat berbahaya meyakinkan banyak orang untuk memperluas pengaruh mereka. Banyak yang berharap untuk melewati proses penangkapannya dan langsung menuju eksekusi saja. Semua orang nampaknya telah mengetahui bahwa Amaimas adalah seorang monster, dan seluruh orang di dunia juga meminta agar Amaimas diburu agar bisa dieksekusi secepatnya. Gila, padahal dia ini udah menolong semua orang loh. Sekarang semua orang malah mau dia buat dieksekusi. Anjir, emang kejam. Lalu dilanjutkan juga, kalau rekaman yang ada di internet ternyata dikonfirmasi asli. Dan setelah itu, bisa kita lihat di sini kalau Saitama udah pulang dengan baik-baik aja. Dan di saat itu juga, dia langsung ditodong para wartawan untuk memberitahu mereka di mana lokasi Amaimas saat ini. Karena Saitama adalah orang terakhir yang bertemu dengan Amaimas. Tapi pastinya, Saitama bilang kalau dia itu nggak tahu di mana lokasi Amaimas saat ini. Situasi ini dinilai sebagai pukulan besar yang serius bagi asosiasi pahlawan dan diperburuk oleh fakta bahwa beberapa sponsor mulai menuntut ganti rugi. Lalu setelah semua itu kita diperlihatkan para petinggi asosiasi yang mengadakan sebuah rapat. Salah satu petinggi mengatakan, "Aku tidak percaya bahwa pilar periklanan asosiasi pahlawan yang dipercaya semua orang adalah monster. Maksudmu tidak ada satupun yang mampu mengenali identitas aslinya?" Dia bahkan berhasil menghindari gerbang deteksi monster milik Metal Knight karena dia seperti biasa masuk melalui atap menggunakan helikopter. Dia berhasil mempertahankan ketenangan dan memasuki markas besar musuh sesuai keinginannya di tengah monster mengerikan. Namun ada kesaksian juga bahwa dia membantu pengunjung taman di tempat kejadian. Lalu salah satu petinggi menyangkal hal tersebut. Maksudmu kesaksian dari pasukan swasta Narinki yang dulunya tidak berguna selama operasi asosiasi monster kan? Apa kau benar-benar berpikir bahwa omong kosong itu bisa dipercaya? Lalu obrolan berlanjut. Ayolah, mereka mungkin mencoba membuat kita berutang budi, mengharapkan pekerjaan sebagai pahlawan dengan kompensasi yang besar sebagai imbalannya. Aku sangat mengerti hal ini. Mereka itu sampah yang benar-benar tidak berharga, bukan? Bagaimana asosiasi bisa menarik donasi di masa depan? Sampai saat ini, rencana pendanaan kita sangat bergantung pada popularitas Amaimas. Kita harus segera memecatnya dan mencari juru bicara lain. Kami sudah mengirimkan pencari bakat kemana-mana, tapi belum ada kemajuan yang berarti. Semua orang memberikan jawaban yang sama. Lalu salah satu petinggi asosiasi menyinggol Neo Heroes. Jadi organisasi baru itu benar-benar gangguan. Lalu mereka mulai membicarakan Blast. Blast pun keberadaannya pada dasarnya tidak diketahui. Amaimas yang kita andalkan seharusnya menjadi salah satu kekuatan kita. Lalu Siege, salah satu petinggi mengatakan, cukup dengan semua ini, jangan bicara tentang dia lagi. Saat ini Neo Heroes juga terlihat di berita, seperti biasa. Mari kita dengar apa yang pahlawan katakan. Lalu kita diperlihatkan interview kepada Watchdog Man. Dia mengatakan, kalau dia benar-benar monster berbahaya, aku seharusnya sudah tahu dari baunya. Watchdog Man pun tidak bisa mendeteksi kalau Amaimas adalah seorang monster, atau lebih tepatnya, dia tidak mendeteksi adanya bahaya yang ada di sekitar Amaimas. Lalu, interview pada Zombie Man dia bilang, ini adalah investigasi yang sedang berlangsung. Aku tidak bisa memberikan komentar apapun sampai situasinya jelas. Lalu beralih ke Tank Top Master, dia bilang, secara pribadi, aku percaya tindakannya dipenuhi dengan tank topisme. Lalu reporter dan komentator mengatakan, ini semua adalah komentar dari para pahlawan yang termasuk dalam asosiasi pahlawan.
Tapi semuanya terlihat agak samar, bukan? Bagaimana pendapat Anda, komentator Igarashi? Ya, saya tidak tahu apa yang mereka katakan. Kalau begitu, mari kita dengar komentar dari pahlawan yang termasuk dalam organisasi baru Neo Heroes. Sementara itu, para pahlawan yang tergabung dalam Neo Heroes berkata, kejujuran dan keberanian, itulah moto kami. Dan tentu saja, kontrol terhadap anggota kami yang tidak tertandingi. Neo Heroes menekankan penggunaan teknologi untuk menerap nilai-nilai secara menyeluruh. Cukup dengan Amaimas, cukup dengan asosiasi pahlawan. Jika mereka berakhir dalam situasi ini, sebagai akibat dari mengabaikan kualitas pahlawan mereka dan hanya peduli pada penampilan, mereka adalah kegagalan sebagai organisasi pro pahlawan. Lalu kita berpindah ke Metalbed yang akan diinterview juga. Kau ingin aku berkomentar untuk mendiskreditkan Amaimas dan asosiasi pahlawan? Lalu interview dimulai. Metalbed mengatakan, Amaimas, aku tidak tahu apakah kau benar-benar monster atau tidak. Tapi jika kau tidak melakukan sesuatu yang curang sebagai pahlawan, kau tidak perlu lari dan bersembunyi, kan? Dan dia lanjut mengatakan, jangan bersembunyi. Jika kau seorang pria, majulah dengan kepala tegak. Asosiasi pahlawan mungkin menutup mata padamu, tapi kau tidak bisa membohongi mata kami, para pahlawan. Di sini kita bisa lihat dengan jelas kalau Metalbed bersama seluruh pahlawan kelas S sepenuhnya percaya pada Amaimas, bahwa dirinya adalah pahlawan sesungguhnya dan bukan monster kejam seperti yang dibicarakan semua orang. Lalu Sekingar mengatakan, kau menjawab interview dengan sangat bagus ya. Metalbed membalas, enggak, aku hanya menjawab sesuai dengan apa yang kupikirkan. Sekingar kembali mengatakan, kukira kau dan Amaimas itu tidak akur. Metalbed menjawab dengan tersenyum, adik perempuanku sangat senang ketika dia menerima tanda tangan darinya. Kau tahu itu? Dan akhirnya, chapter 218 dari manga One Punch Man sekaligus arc dari Amaimas telah selesai. Wah gila, bener-bener arc yang full dengan absolute cinema anjir. Ini bener-bener gua speechless sih, nggak bisa berkata-kata lagi coy. Dari awal aja ya, kita udah diperlihatkan kalau misalnya adegan yang sangat-sangat mengharukan gitu loh. Atau lebih tepatnya ini tuh lebih kayak mengikis hati gitu. Karena Amaimas, yang kita semua tahu bahwa dia ini bener-bener orang yang sangat berjiwa pahlawan. Bahkan ketika ada seorang monster atau bahkan manusia sekalipun gitu loh, yang membahayakan umat manusia, dia itu tidak akan segan-segan untuk mengeksekusi orang tersebut gitu loh. Karena dia itu sangat menjunjung tinggi nama keadilan, dia itu sangat menjunjung tinggi kepahlawanan gitu loh. Karena menurut dia, ya pahlawan itu harus bisa melindungi dan mengayomi gitu loh. Dan ketika kita tahu seberapa kerasnya perjuangan Amaimas untuk menyelamatkan semua orang, bahkan ketika dia harus menggunakan wujud asli dia, yang dimana ya dia udah sadar bahwa ketika dia menggunakan wujud aslinya, yaitu sebagai monster, semua orang nggak akan suka gitu loh. Bahkan semua orang mungkin akan mengutuk dia, tapi dia tetap melakukan hal tersebut. Untuk apa? Untuk menyelamatkan semua orang. Dan ketika dia sudah menyelamatkan semua orang yang dia selamatkan malah pengen dia itu untuk segera dieksekusi. Atau mereka itu bahkan gak mau mengucapkan terima kasih gitu loh. Mereka tuh tetap tidak menerima bahwa Amaimas itu telah menyelamatkan mereka. Mereka itu bener-bener buta, mereka tuh gak mau tahu gitu loh. Yang jelas Amaimas gua ngelihat bahwa dia adalah seorang monster ya harus dieksekusi. Mau itu dia sudah menyelamatkan kita ataupun gimana, cuma ya monster gitu loh. Mereka mungkin berpikirnya seperti itu gitu loh. Dan ya ketika Amaimas ketemu Saitama, sangat mengejutkan ya. Kalau misalnya, bahkan ketika Saitama memuji Amaimas itu langsung bilang bahwa, Saitama, tolong eksekusi aku sekarang atau bunuh aku sekarang. Gila sih itu apa ya, sakit loh, kayak sedih banget gitu loh. Karena kita tuh tahu gitu loh seberapa kerasnya perjuangan Amaimas atau seberapa tulusnya dia untuk menjadi seorang pahlawan gitu loh. Bahkan ketika nggak ada semua orang yang mendukung, dia itu tetap melakukan hal yang sangat kepahlawanan banget. Tapi dia itu udah pasrah dengan semua hal ini gitu loh. Semua orang tuh udah tahu bahwa dia monster dan ya dia rasa udah nggak ada lagi harapan baginya untuk hidup gitu loh. Jadi dia meminta Saitama untuk segera mengeksekusi Amaimas. Itu sangat, untuk gue sih itu sangat-sangat mengharukan ya. Dan ya beberapa tindakan dari Saitama pun memperlihatkan kalau misalnya Saitama itu emang the real MC ya. Karena ya dia tuh sangat-sangat bijak gitu loh. Mungkin karena dia pun pernah ada di posisi Amaimas, jadi dia pun sadar lah dengan apa yang harus dia lakukan gitu loh. Jadi ya dia melakukan semua hal ini itu untuk menyelamatkan Amaimas. Dan beberapa komentar-komentar dari para pahlawan, ya kita lihat dengan jelas ya bahwa ternyata
nggak cuma Saitama kok yang mendukung Amaimas, ternyata pahlawan kelas S pun, ya setidaknya yang kita interview, yang kita lihat ada interviewnya ya, mereka tuh percaya kok kalau misalnya Amaimas itu bukan penjahat, Amaimas itu bukan seorang monster yang akan membahayakan umat manusia. Bahkan Watchdogman aja yang kita semua tahu bahwa dia itu punya naluri yang tajam, insting yang sangat-sangat tajam, bahkan ketika dia ngelawan Garo aja, dia nanya gitu loh ke Garo, lu itu manusia atau monster? Karena kalau misalnya lu disebut manusia, ya lu itu lebih mirip monster karena lu punya perasaan jahat tersebut gitu loh. Mencium bahwa Garo itu akan menyebabkan umat manusia dalam bahaya lah, bisa dibilang ya kayak gitu lah. Dan ketika dia di dekat Amaimas, dia bilang bahwa dia nggak bisa mencium bau apapun dari Amaimas, atau dia itu nggak bisa mencium bahwa Amaimas akan membahayakan umat manusia, ataupun Amaimas adalah seseorang yang bahaya. Makanya Watchdogman pun bilang bahwa ya nggak ada yang salah sih dengan Amaimas, mau dia monster, mau dia manusia, ya yang jelas dia tidak membahayakan. Ya kira-kira Watchdogman ngomong seperti itulah. Dan Metal Bat juga ya. Kalau misalnya kalian tahu, sebenarnya di season 1 itu kan Metal Bat sangat-sangat kayak gak suka gitu sama Amaimas gitu kan. Karena kan Amaimas ngeselin banget kan di season 1. Tapi ternyata dia pun sangat mendukung Amaimas loh. Ya mungkin ini bisa dibilang naluri pahlawan-pahlawan kuat ya. Dan mereka pun kan udah melewati perang bersama lah. Jadi dia tuh tahu lah seluk-beluknya dari para pahlawan itu sebenarnya kayak gimana gitu loh. Mereka itu beneran pahlawan yang ingin menyelamatkan manusia atau enggak. Oke lah, mungkin segini dulu aja ya pembahasan dari chapter kali ini. Yang bisa dibilang ini adalah chapter yang bener-bener absolute cinema coy. Gue speechless sih waktu bacanya gitu loh. Gue bener-bener terharu banget. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.